Kok tidur gelisah banget, gak tahu apa yang salah. Ternyata belum bikin video ya. Ah, Mohon maaf karena sibuk banget. Setiap hari lagi preparation buat ikut kelas tanggal 18. Jadi udah gak sabar mau segera buru-buru belajar lagi nih, install ilmu yang baru. I'm very excited with this one karena sudah lama banget dinanti-nantikan dan butuh proses hampir berarti setahun setengah ya untuk bisa ikut kelas yang satu ini gitu ya. Um, well actually hari ini pengen ngebahas tentang apa, mungkin temanya yang tadi saya sempat tulisin, yaitu hari ini saya dapat dua kabar dari dua sahabat yang berbeda. Yang satu dari Ibu Rizka Fauzia, dia cerita, um, Coach kata dia, ini aku ada yang wah kaget banget. Kenapa? Karena abis aku ngelepaskan emosiku, terus tiba-tiba ada yang kontak saya, dia bilang lewat telepon, terus dia bilang mau bayar kewajibannya yang sudah ditunda selama bertahun-tahun. Udah lama, dia bilang, saya sampai sudah ikhlaskan. Waktu kemarin di acara kelas saya ikhlaskan, dan saya memang niat dengan sungguh untuk mendoakan dia supaya rezekinya dilancarkan sama Tuhan ya, biar banyak rezekinya. Jadi waktu itu dia maafkan, diampuni, lalu dia didoakan supaya rezekinya lancar ya. Apa yang terjadi ternyata dengan keikhlasannya dia ya, jadi kayak menerima semua prosesnya itu dengan oke. Akhirnya yang terjadi adalah muncul keajaiban, si orang itu mungkin dapat rezeki yang tidak terduga ya. Akhirnya dia telepon dan untuk melunasi kewajibannya sama si Kariska ini. Jadi banyak yang nanya sama saya, memang gimana caranya supaya kalau misalkan ada orang yang kita piutangin, yang punya utang sama kita, bisa untuk segera dilunasin ya. Salah satu caranya yang paling tepat adalah memang mendoakan yang terbaik buat dia gitu ya, supaya dia bisa sukses. Kalau perlu telepon ya, bilang ke dia misalkan yang soal keuangan yang dulu ya, kamu nggak apa-apa kalau kamu belum bisa bayar, saya doakan kamu sukses, sehat selalu, bahagia, bisnis kamu makin maju. Suatu saat kalau misalkan kamu memang udah ada pegangan, ya feel free untuk kontak me lah, untuk misalkan menyelesaikan emang kewajiban yang perlu dilakukan gitu. Tapi buat saat ini it's okay ya, saya bisa mengerti apalagi di masa seperti COVID sekarang gini gini gini. Bayangin yang dulu bertahun-tahun susah buat ditagih, sekarang masa lagi zaman COVID dia malah bayar utangnya ya, total 15 jutaan rupiah. Lumayan kan gitu ya. Orang lagi masa begini justru kan alasannya banyak. Oh lagi COVID-19 gue gak bisa bayar utang. Kita udah gak bisa pilihan apa-apa. Ini lagi COVID malah orang bisa bayar utang. Kan ini suatu format yang sangat gaib gitu ya. Ajaib. Orang bilang kebetulan ya. Tapi ya begitulah, unik. Kemarin juga ada yang sharing juga kan. Saya sempat bagikan di Insta story saya, sama masalah utang juga ya. Tiba-tiba kontak terus bilang mau bayar, nggak ada angin nggak ada hujan. Nah, salah satu sahabat saya yang lain juga ngobrol sama saya juga, tapi ini masalah problem yang lain ya. Ada dia rekan bisnisnya yang menunda pembayaran, terus dia marah-marah. Dia bilang katanya, wah biarin aja, nanti orang kayak begini mah pasti Tuhan gak akan tinggal diam ya, nggak usah gue sumpahin juga karmanya pasti datang. Jadi ngomongnya begitu. Wah, yang ada adalah kalau misalkan disumpahin ya, dalam tanda kutip ya, memang dia nggak sumpahin secara langsung, tapi energetically dia kayak nyumpahin gitu ya. Ibaratnya ya nanti juga Tuhan pasti balas bla 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 bla. Justru ketika seperti itu terjadi ya, ya dia malah tambah drop down bisnisnya, tambah berantakan, hidupnya tambah kacau. Ya dia nggak bakalan bayar utangnya lah. Ya, yang ada malah tambah tertunda, tambah susah, karena banyak banget orang memang di luar sana yang dari dulu tuh kayaknya apa-apa tuh harus dibalas. Kalau orang jahatin orang harus dibalas dengan balasan yang lebih jahat lagi misalnya. Ya, apa bedanya dengan dunia kalau misalkan kejahatan dibalas dengan kejahatan? Karena semua orang begitu gitu. Ketika dia ngutangin malah tambah didoakan. Wah lu dasar lu ngutangin gak bayar-bayar, gue sumpahin gini gini gini. Bisnisnya berantakan apa segala. Ya bisnisnya berantakan, gimana dia mau bayar utangnya? Ya kan? Nah, jadi gimana caranya ya, ikhlaskan saja ya, istilahnya uh, dipaksa-paksa juga kalau memang belum waktunya dia bayar, dia nggak akan bayar, malah ada tambah stres. Mendingan didoakan
didoain dia semakin cepat sukses, makin luar biasa, makin dahsyat, sambil kita ikhlas ya. Ketika bisnisnya berkembang, naik apa segala macam, dia ingat sama kita ya, akhirnya dia bisa melakukan mengembalikan dananya gitu ya. Nah, jadi soal hutang memang ada banyak faktor ya, salah satunya itu. Terus tadi ada yang sharing juga, tapi Pak udah sukses orangnya tapi nggak bayar-bayar juga ya. Ya bisa jadi orangnya lupa, misalkan kayak saya dulu banyak hutang sana sini, tapi saya udah nggak inget satu-satu gitu ya. Gue pernah utang sama siapa, berapa jumlahnya, saya udah nggak ngerti lagi. Ya kalau kalau misalkan emang, ya mungkin kalau misalkan orangnya muncul tiba-tiba inget, gue pernah ada utang sama dia gitu ya. Tapi kalau misalkan orangnya nggak ngomongin kan udah nggak tahu. Ada yang juga udah kaya saking suksesnya, saya mau bayar utangnya saya cari-cariin sampai saya SMS-in juga orangnya nggak bales gitu ya. Kayaknya emang udah mungkin ya bukan ranahnya lagi ngurusin utang yang puluhan juta kayak begitu misalnya ya. Ya itu juga bisa jadi yang kayak begitu ada gitu ya. Dan kalau misalkan ada yang kayak gitu ya sudah, yang penting Anda kan sudah berusaha. Kalau misalkan mereka memang nggak usah ya, ya nggak apa-apa. Ada juga kok beberapa yang sama saya begitu gitu ya. Ketika saya kontak, oh udah nggak usah bro, santai aja. Gila canggih banget ya. Makanya saya sering doain tuh orang-orang yang ngutangin saya doakan biar makin kaya raya, makin sukses, sehat, bahagia ya, kalau bisa wah berlimpah-limpah ruah lah ya. Jadi sering-sering banyak ada yang suruh kayak gitu, udah gak usah bayar lagi, lunas aja deh buat kamu. Ya kemarin salah satu peserta kelas juga, Ibu Laili ya dulu kayak begitu ya. Dia ikutin sarannya, membagi alokasi dananya, bayar hutangnya bertahap. Ketika udah bayarin rutin, terakhir ada 7 jutaan sama salah satu ibu kata dia. Terus dia bilang udah nggak usah dilunasin, nggak apa-apa bu, udah nggak usah dibayar lagi, saya anggap sudah lunas semua. Jadi detik itu dilunasin semua, kata dia sekitar masih ada 7 jutaan waktu itu kalau nggak salah ya, yang masalah kayak gitu. Wah, gitu bahagianya luar biasa sekali. Jadi intinya resepnya mudah lah kalau misalkan urusan utang, ikhlasin aja, nggak usah balik. Kalau Anda doain balik malah malah susah, lebih baik Anda ikhlaskan, benar-benar nggak usah berharap apa-apa. Tapi kalau balik ya syukur, ya itu anugerah karunia karena Anda sudah berbuat baik ya, mungkin jadi Tuhan bukakan jalan. Ya tapi paling bagus adalah jangan pernah kita menempatkan rezeki kita kepada orang yang kita piutangin. Banyak banget orang yang kayak, wah pak dia nggak bayar pak, gara-gara dia nggak bayar, gara-gara dia nggak bayar, gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Padahal sebenarnya dia sendiri yang nggak berkarya, dia sendiri yang nggak usaha, dia sendiri yang lagi nggak ya menciptakan bisnis yang makin besar. Ketika menyalahkan orang lain, ya disitulah kayak seolah-olah menggantungkan seluruh rezekinya dia, seluruh berkatnya dia, seluruh keberlimpahannya dia, dan keluarganya rezekinya itu ditentukan sama si orang ini. Kayaknya cuman melalui uang hutangnya ini, hidup dia tuh bisa berubah total gitu. Kayak bumi dan langit tiba-tiba bisa jadi kaya, sukses, bahagia. Enggak ya. Orang bayar utang ya nggak bakalan bikin dia juga jadi kaya sukses banget gitu ya. Ya kecuali utangnya ratusan miliar gitu ya. Mungkin langsung tiba-tiba instan jadi sultan gitu ya. Tapi ya mostly orang biasa ya kalau misalkan sampai stres kayak begitu gini lalu menyalahkan keadaan, yang ada malah tambah kacau. Kayak dulu ada sahabat saya yang pernah cerita juga, eh, papanya itu sampai sakit-sakitan gara-gara orang nggak bayar utang gitu. Itu sih emang utangnya jumlahnya gede sih, miliaran gitu ya. Jadi kayak tanah gitu, kasus tanah sengketa, terus problem apa gitu, seharusnya baik bisa bayar tapi tanahnya nggak bisa bebas apa gimana lah, pokoknya jadi ribet banget sampai sakit-sakitan akhirnya si suaminya ini. Istrinya kemarin sampai nge-grab gitu ya. Saking udah nggak punya uang lagi, semua uang dipakai buat ke arah sana karena untuk buat nagihin utangnya. Bagaimana kalau misalkan kita saking luar biasa dahsyatnya Tuhan kasih kapasitas kita dan Tuhan Maha Besar, jangan kita menggantungkan hidup kita sama mereka. Bagaimana kalau misalkan banyak akses lagi keuangan yang bisa kita akses dalam kehidupan kita, banyak hal yang bisa kita ciptakan ya, sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi rezeki bahkan berkelipat gandaan dibandingkan sama yang sudah kita keluarkan. Sedekahkan saja sama mereka, anggap saja itu berbagi, dan sedekah pasti akan kembali. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.